Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan materi mengenai Sarbanes-Oxley Act atau yang biasa disebut dengan SOX. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Tata Kelola Perusahaan yang terdiri atas 1 Amelia Putri Hapsari dengan NPM 20101040074, kemudian yang kedua Puja Pramudianti dengan NPM 20101040078, dan Ayu Rofi Widayanti dengan NPM 20101041118. Untuk yang pertama, kita membahas mengenai pendahuluan. Berikut penjelasannya. Sarbanes-Oxley Act adalah suatu undang-undang pelindungan terhadap investor dan pengaturan akuntansi perusahaan publik atau yang biasa disebut dengan SOX. SOX ini didefinisikan sebagai aturan perundangan yang berlaku di Amerika Serikat yang mengharuskan setiap perusahaan publik untuk membuat laporan keuangan yang sangat mendetail, termasuk memberikan analisa mengenai kekurangan dan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Adanya SOX akan mengefektifkan pelaksanaan Corporate Reporting Supply Chain. Konsep dari The Corporate Reporting Supply Chain ini merupakan sebuah model yang menggambarkan proses pembuatan laporan keuangan, hingga penggunaan laporan tersebut untuk pengambilan keputusan. Dalam proses pembuatan laporan keuangan, manajemen dan pimpinan dari perusahaan berada di awal dari seluruh rangkaian proses sistem pelaporan tersebut. Dengan kata lain, pihak yang cukup dominan dalam menentukan tata kelola yang baik atau good corporate governance. SOX di Amerika telah mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan praktek good corporate governance. Meskipun undang-undang ini ditujukan untuk perusahaan publik, tetapi perusahaan yang belum go public pun seharusnya juga diperlukan jika ingin memperbaiki tata kelola dan pengendalian internalnya. Selanjutnya, untuk yang kedua, kita akan membahas lebih lanjut mengenai SOX. Berikut penjelasannya. SOX mengatur berkaitan dengan, untuk yang pertama, membentuk Independent Public Company Board untuk mengawasi audit terhadap perusahaan publik. Kemudian yang kedua, mensyaratkan salah seorang anggota komite audit adalah orang yang ahli dalam bidang keuangan. Ketiga, mensyaratkan untuk melakukan full disclosure kepada para pemegang saham berkaitan dengan transaksi keuangan yang bersifat kompleks. Kemudian yang keempat, mensyaratkan CEO dan juga CFO perusahaan untuk melakukan sertifikasi tentang validitas pembuatan laporan keuangan perusahaannya. Kemudian yang kelima, melarang kantor akuntan publik dan tawaran jasa lainnya, seperti melakukan konsultasi ketika mereka sedang melaksanakan audit pada perusahaan yang sama. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan. Kemudian yang keenam, mensyaratkan adanya kode etik yang terdaftar pada Security and Exchange Commission atau BAPEPAM atau yang biasa disebut dengan OJK. Untuk para pejabat keuangan, ancaman hukuman 10 tahun penjara untuk pelaku kecurangan. Kemudian yang ketujuh, mensyaratkan mutual fund profesional untuk menyampaikan suaranya pada wakil pemegang saham, sehingga memungkinkan para investor untuk mengetahui bagaimana saham mereka berpengaruh terhadap keputusan. Kemudian yang kedelapan, memberikan perlindungan kepada individu yang melaporkan adanya tindakan menyimpang kepada pihak yang berwenang. Kemudian yang terakhir, mensyaratkan penasihat hukum perusahaan untuk mengungkap adanya penyimpangan kepada pejabat senior dan kepada Dewan Komisaris. Jika perlu, penasihat hukum tersebut berhenti untuk bekerja sama dengan perusahaan. Kasus-kasus yang melatar belakangi terbitnya Sarbanes-Oxley Act atau SOX yaitu yang pertama kasus Enron, yaitu perusahaan hasil merger dari dua perusahaan gas alam Houston Natural Gas dan Internote oleh Kenneth Lay pada tahun 1985. Kasus ini terkuak pada tahun 2001, yaitu dari terungkapnya tindak kecurangan dan banyak utang tersembunyi muncul ke publik milik Enron, yaitu dengan memanipulasi angka-angka dalam laporan keuangan serta mempercantik laporan keuangan tersebut agar menarik di mata investor. Pelanggaran yang dilakukan yaitu penggelembungan nilai pendapatan Marinette Energy, yaitu anak perusahaan Enron, dari tercatat sebesar 181 juta US dollar merupakan pendapatan fiktif, lalu dana pinjaman sekitar 8 miliar untuk dana
operasional tidak dicatat sebagai hutang tetapi diklasifikasikan sebagai perdagangan energi berjangka dan arus kas dari kegiatan perdagangan. Lalu pelanggaran selanjutnya yaitu penyalahgunaan Special Purpose Entities atau SPE untuk menyembunyikan kerugian besar yang terjadi di anak perusahaan. Adanya kekosongan standar akuntansi khususnya dalam SPE ini mengakibatkan perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Lalu yang kedua yaitu kasus Tiko Internasional, perusahaan atau organisasi sistem keamanan besar yang melalui banyak akuisisi dan merupakan perusahaan manufaktur komponen elektronik, peralatan keamanan, dan perawatan kesehatan. Kasus ini dilihat dari penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh CEO Denis Kozlowski dan pihak-pihak manajemen atas perusahaan. Hal ini dilakukan untuk digunakan pada kepentingan pribadi masing-masing pihak. Cara untuk menutupi transaksi keuangan ilegal tersebut yaitu dengan meminta bantuan pejabat dan karyawan berpangkat lebih rendah yang digelapkan untuk kebutuhan pribadi CEO tersebut. Dan kasus ini merupakan kasus etika bisnis akibat tindakan tidak terpuji atau tidak etis pihak-pihak manajemen atas atau pihak-pihak atas perusahaan, karyawan, dan pihak eksternal yang tidak etis. Pentingnya Dewan Direksi memantau operasi bisnis perusahaan. Pemimpin yang diberikan kepercayaan oleh pemangku kepentingan melakukan praktik ilegal dan tidak etis yang merugikan perusahaan dan pemegang saham. Maka dari itu memang masalah etika dapat terjadi di berbagai aspek perusahaan ataupun organisasi. Lalu yang ketiga yaitu kasus Adelphia, yaitu perusahaan kabel yang didirikan oleh keluarga Rigas pada tahun 1952. Kasus ini dimulai dari laporan audit laporan keuangan triwulan perusahaan yang menunjukkan keluarga Rigas meminjam uang perusahaan lebih dari 2 miliar tapi tidak dikembalikan dan menyebabkan kecurigaan publik. Akibatnya investasi pada bulan Maret 2002 terkuak saat 4 anggota keluarga pendiri perusahaan tersebut dan 2 pemimpin eksekutif lainnya ditangkap atas tindak pengambilan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dibuktikan dengan temuan hutang miliaran dolar Amerika dengan memasukkan laporan keuangan serta membohongi para investor mengenai informasi keuangan perusahaan. Kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai pengelolaan suatu organisasi, termasuk perilaku tidak etis keluarga Rigas tersebut. Diharapkan auditor eksternal yang dipercaya mendeteksi dan melaporkan tindakan kecurangan dalam perusahaan bisa lebih jeli dan juga waspada dalam mengenali penipuan dalam pembukuan dan laporan keuangan perusahaan. Yang keempat yaitu kasus WorldCom, yaitu kasus perusahaan layanan telepon jarak jauh yang didirikan pada tahun 1983 oleh Bernard Evers. Kasus ini dimulai dari pada tahun 1998 akibat dari Amerika yang mengalami resesi ekonomi dan berakibat dengan penurunan permintaan infrastruktur internet, pendapatan perusahaan yang menurun, padahal akuisisi pada saat itu sumber pendapatan didapat dari hutang. Maka dari itu untuk menghindari berita buruk, pihak manajemen melakukan praktik akuntansi yang untuk menghindari berita buruk tersebut. Kegiatan atau pelanggaran yang dilakukan yaitu penggelembungan dana perusahaan akibat praktik akuntansi yang keliru, terus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan manajemen puncak perusahaan, praktik akuntansi yang keliru dan dibantu oleh pihak eksternal Arthur Andersen dan serta staf akuntansi perusahaan, dan penggunaan uang perusahaan oleh CEO WorldCom untuk kepentingan pribadi. Akibat dari itu yaitu KPMG melakukan investigasi dan disimpulkan bahwa pihak eksekutif perusahaan sudah mengetahui tindak salah saji tersebut sejak awal.
Maka dari itu diharapkan internal auditor sebagai pertahanan awal terhadap kesalahan dan tidak kecurangan yang mungkin terjadi dalam perusahaan seharusnya dapat mengungkapkan salah saji ini lebih cepat. Oke, selanjutnya mengenai penerapan Sarbanes-Oxley Act, yaitu dalam penerapannya SOX ini mendatangkan pro kontra di sisi pelaku usaha, khususnya perusahaan publik yang listing Bursa Efek Amerika. Tidak hanya mendapatkan tanggapan kontra dari internal Amerika, bahkan dari negara-negara lain pun mempertanyakan mengapa mereka perlu mengikuti prosedur aturan SOX, sedangkan yang melakukan pelanggaran hanya dari pihak Amerika. Beberapa tanggapan kontra dari perusahaan-perusahaan bahkan ada yang sampai delisting dari Bursa Efek Amerika. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan mengaku keberatan dengan biaya yang cukup besar untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar SOX yang telah diterapkan. Laporan keuangan yang berpedoman pada Sarbanes-Oxley Act ini akan membutuhkan biaya lebih mahal dalam hal pengecekan laporan keuangan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran di dalamnya. Selain itu, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pasar modal. Nah, untuk dampak positifnya sendiri, dari penerapan Sarbanes-Oxley Act ini dalam sistem akuntansi dan tata kelola ialah perbaikan sistem pengendalian internal di dalam perusahaan. Hal tersebut dibuktikan dengan keharusan setiap perusahaan diaudit oleh akuntan publik yang akan diganti setiap 3 tahun sekali untuk memutus kemungkinan benturan kepentingan dari rasa keakraban yang ada. Selain itu, dalam penerapannya, perusahaan diwajibkan melaporkan kegiatan perusahaan setiap tahunnya kepada pemegang saham. Ini dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan para pemegang saham sehingga para pemegang saham tetap merasa dirinya mengetahui kondisi perusahaan sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi, baik itu dari kelebihan maupun kekurangan perusahaan itu sendiri. Nah, untuk contoh penerapan SOX sendiri, untuk di Indonesia, untuk menerapkan SOX secara full memang masih sulit karena adanya perbedaan karakteristik bursa efek yang di Amerika dan di Indonesia, sehingga di Indonesia hanya mengadopsi beberapa hal yang memang cocok dan bisa diterapkan sesuai dengan karakteristik bursa efek di Indonesia. Nah, untuk yang menerapkan SOX tentunya adalah perusahaan-perusahaan yang telah listing di Bursa Efek Amerika. Contohnya di Indonesia itu ada PT Telkom. Sebagai salah satu BUMN yang ada di Indonesia, sudah menerapkan dan mengimplementasikan Sarbanes-Oxley Act sebagai standar compliance and corporate governance yang baru dan menuntut transparansi dan keterbukaan kepada investor maupun publik. Nah, Telkom ini menerapkan SOX sebagai salah satu syarat untuk dapat listing di Bursa Efek Amerika. Dengan keberhasilan Telkom menggunakan Sarbanes-Oxley sebagai standar auditing yang baru diharapkan menjadi pelopor BUMN yang lainnya untuk mengembangkan financial reporting governance dan pengendalian internal berbasis Sarbanes-Oxley Act. Menjadi kesadaran bagi entitas untuk melakukan praktik yang sehat. Sarbanes-Oxley menawarkan sebuah standar audit yang lebih komprehensif, transparan, dan akuntabel baik kepada investor maupun publik sehingga kecurangan-kecurangan atas laporan keuangan dapat terhindarkan, sehingga tingkat korupsi juga bisa dihindari. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.